Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 29 Juli 2025. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Persahabatan Tuhan Yesus dengan tiga saudara ini terlukiskan di dalam Injil hari ini. Beberapa kali Yesus mengunjungi Betania, sebuah desa kecil yang tidak jauh letaknya dari Yerusalem, yang menjadi tempat tinggal Lazarus bersama dengan saudari-saudarinya. Marta dikenal sebagai sosok yang spontan, tekun, dan rajin. Ia yang juga adalah sosok yang tangkas, tanggap, dan beriman kuat. Sehubungan dengan kematian Lazarus saudaranya, Martalah yang berlari mendapati Yesus ketika ia mendengar berita tentang kedatangan diri Yesus bersama dengan para muridnya. Marta juga menunjukkan sikap imannya yang penuh dengan menyatakan, "Ya Tuhanku, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kisahnya nanti akan kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Marta juga yang dalam kunjungan Yesus sebelumnya mengambil peran untuk sibuk melayani Tuhan. Sementara kakaknya, Maria, duduk di dekat kaki Tuhan. Maria mengambil peran untuk menjadi pendengar sabda Tuhan. Dan ia pun pernah meminyaki kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 19 sampai dengan 27. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, dan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu ada acara liburan keluarga Unio, Kuskupan Agung Jakarta bersama-sama. Saya dengan Cici selalu berupaya melayani dan membantu keluarga para imam yang lain. Lalu hal ini kami sharingkan bahwa kami bersyukur dididik oleh ayah almarhum bapak saya yang mengajarkan kita anak-anaknya untuk tidak menjadi sekedar pengamat atau penonton yang hanya menikmati pertandingan, tetapi untuk mau turut andil, terlibat, dan juga melayani. Dan Papa memberikan teladan itu kepada kami untuk mau menjadi pelayan. Untuk tangannya ini nggak berat dalam membantu dan menolong orang lain. Maka dalam acara kemarin, saya angkat-angkat koper keluarga lain, tuntunin nenek-nenek. Senang sekali rasanya bisa melayani. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang bertanya dalam benak masing-masing, manakah yang lebih baik?
Setia mendengarkan firman atau setia dalam karya pelayanan? Tentu jawabnya kita tahu bahwa yang baik adalah setia mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang kita dengar itu kita ungkapkan, kita tuangkan dalam perbuatan, dalam karya pelayanan kita. Maka buat saya istimewa sekali dalam aklamasi sesudah Injil, versi TPE, Tata Perayaan Ekaristi yang lama dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Inilah yang membedakan kita sebagai seorang beriman dalam melakukan karya-karya kebaikan, karya-karya pelayanan. Banyak orang melakukan karya baik, namun belum tentu karya-karya itu diinspirasi dari firman Tuhan. Mungkin banyak orang yang tidak beriman pun berbuat kebaikan. Namun kita berbuat baik atas dasar iman yang mau kita ungkapkan dalam perbuatan. Kebaikan yang kita buat bermuara dari iman. Dan ini merupakan ungkapan syukur kita untuk memuji Tuhan. Sementara kebaikan yang tanpa dilandasi iman merupakan kampanye kebaikan diri sendiri. Dan bertujuan hanya untuk membesarkan nama pribadi. Firman Tuhan hari ini mengisahkan pengungkapan iman Marta akan kebangkitan. Dan iman itu berbuah mukjizat nyata. Yakni Lazarus saudaranya yang telah terbaring 4 hari dalam kubur bangkit. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Kita diajak untuk melakukan kebaikan dan pelayanan dilandasi oleh iman. Semakin orang beriman saya kira, semakin ia tergerak untuk melayani Tuhan. Mari kita ungkapkan iman kita dengan setia menaburkan kebaikan. Melayani Tuhan dan menjadi pewarta kabar sukacita di tengah kehidupan. Semoga itu yang mau kita upayakan, yang mau kita perjuangkan di dalam hidup ini. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.